Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurwahidah dengan NPM 2259201003. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS dari mata kuliah Data Mining. Tugasnya yaitu di sini saya akan mengerjakan 2 soal sekaligus dalam membuat sebuah video tutorial. Yang pertama, tutorial pengolahan dataset menggunakan algoritma decision tree, random forest, KNN, dan naive Bayes. Lalu soal kedua itu ada sebuah pengolahan dataset menggunakan algoritma clustering, yaitu K-means dengan K-nya diatur sama dengan 3. Oke. Untuk algoritma pertama, di sini saya akan menggunakan algoritma decision tree. Untuk melihat datasetnya, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan menggunakan beberapa operator. Oke, ini adalah read CSV. Read CSV ini fungsinya untuk membaca data CSV ya. Karena kan di sini saya menggunakan data berformat CSV. Lalu ada operator setroll. Setroll ini fungsinya untuk memberi label pada dataset. Karena kan ini kita pakai algoritma klasifikasi, jadi kita pakai namanya label. Lalu ada split data. Split data ini fungsinya untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Lalu untuk algoritmanya, yang pertama decision tree. Kita drag and drop aja. Lalu kita kasih apply model karena kita kan pakai split data ya, jadi harus ada apply model di sini. Selanjutnya kita kasih performance. Oh ya, tujuannya juga di sini saya akan melakukan sebuah pengolahan data menggunakan 4 algoritma. Yang pertama decision tree, ada random forest, lalu ada KNN dan naive Bayes. Nah, itu nanti akan saya lihat dari tingkat akurasinya teman-teman. Makanya menggunakan operator performance, kita melihat kira-kira dari keempat algoritma yang dilakukan, algoritma mana yang memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Oke, yang pertama masukin dulu datasetnya. Datasetnya adalah cuisine rating. Ini tentang dataset restoran. Selanjutnya kita sambungkan ke setroll untuk melabeli data. Pilih label. Ini pilih cuisine. Setroll disambungin ke split data. Ini kita kasih masukin 2 entry. Yang pertama ini 0,8 atau 80% ini adalah data training. Lalu 20% atau 0,2 ini sebagai data testing. Lalu dari split data kita sambungkan ke decision tree. Dari partition 2 kita sambungin ke unlabeled data di operator model. Lalu dari decision tree sambungkan ke apply model. Habis itu dari model sambungkan ke performance. Langsung ke result. Kita coba run. Nah, ini adalah hasil pohon keputusan dari algoritma decision tree. Jadi dia diklasifikasikan ya. Target utama adalah question-nya. Nah, ini seperti ini. Ini Japanese, ini Indian, ini dipecah semua karena labelnya adalah cuisine. Lalu adalah performance-nya. Di sini
akurasinya sebesar 50%. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke algoritma selanjutnya, yaitu algoritma random forest. Ini kita save dulu. Saya akan siapkan beberapa operator yang diperlukan tadi, sama seperti tadi. Yang pertama kita butuh recsv, lalu butuh setrol untuk melabeli data, lalu split data, lalu kita pakai algoritma random forest. Lalu kita cari apply model. Kita masukin datasetnya yang tadi. Next, finish. Sambungin ke setrol. Kita atur labelnya di label. Ini adalah cuisine. Apply. Sambungin ke split data. Kasih 2 entry untuk data training dan data testing, sama kayak tadi. Oke. Sambungin ke algoritmanya, lalu ini sambungin ke sini, terus ke model. Ini misalkan saya jadiin 10 biar gak terlalu banyak. Ini maksimal depth-nya 5. Kita run. Nah kayak gini. Ini adalah hasil dari random forest teman-teman, jadi dia bakal acak karena kan random ya, dia bakal acak kayak gini. Ini yang try pertama. Kalau yang ini beda lagi tuh, lebih simpel, ada yang ini dan seterusnya ya. Nah ini untuk example setnya sama saja. Lalu kita lihat di performance, apakah lebih tinggi daripada decision tree. Oke, dia lumayan cukup tinggi, sebesar 55%. Oke, algoritma selanjutnya kita pakai KNN. Kita save dulu. Ini tadi random forest. Oke, lalu ini kita blank proses lagi. Ini saya akan set operatornya dulu ya teman-teman, nggak saya jelasin lagi. Di sini kita pakai algoritma KNN. Oke, kita masukin dulu datasetnya.
Oke, ini sambungin ke setrol, ini ke sini ke split data, ini label, equation, apply, sambungin ke split data 0,8 0,2. Oke, sambungin ke KNN, ini ke sini. Oke, kalau udah kita run. Nah, ini teman-teman, ini nggak kayak decision tree dan random forest. Kalau untuk KNN dia bukan pohon keputusan yang tampil, jadi kayak gini tampilnya. Ini example setnya dan kita lihat performance-nya. Oke, untuk di sini akurasinya menurun drastis jadi 10%. Oke, selanjutnya yang terakhir kita pakai algoritma naive Bayes. Kita save dulu. Selanjutnya kita pakai algoritma naive Bayes. Algoritmanya naive Bayes. Oke, masukin datasetnya. Ini algoritma yang terakhir ya teman-teman. Masukin datasetnya. Kita sambungin ke setrol. Kemudian ini label. Kasih. Ini 0,8 0,2. Kalau udah kita run. Oke, ini adalah hasil dari algoritma naive Bayes seperti ini untuk example setnya dan performance-nya. Oke, untuk performance-nya, untuk akurasinya lebih tinggi daripada KNN sebesar 15%. Kalau kita rekap di sini, algoritma dengan akurasi tertinggi dipegang oleh random forest dengan akurasi 55%, lalu yang kedua ada decision tree dengan akurasi 50%, lalu yang ketiga ada dari naive Bayes dengan akurasi 15% dan KNN sebesar 10%. Ini saya save dulu. Soal kedua yaitu pengolahan data menggunakan algoritma clustering. Algoritma clustering yaitu K-means. Cuma ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Di sini untuk performance-nya di sini berbeda. Kita siapkan dulu operatornya, CSV, lalu kita split data. Kita nggak pakai setrol ya, karena kan ini untuk clustering itu dia hanya bisa untuk mengcluster atribut-atribut numerik, jadi objek atau string itu nggak bisa. Split data, lalu karena dataset saya ini ada objeknya teman-teman, jadi saya pakai
pakai one hot encoding. Kita cari algoritmanya, K-means sini, itu kita cari performance. Cuman ini performance-nya untuk clustering dia beda. Kita pakai yang cluster distance performance. Kita masukin datasetnya sama kayak tadi. Next. Oke, yang ini kan dia kan cuma ada 2 nih, kayak single, merit, student, profesional. Ini dia bisa di one hot encoding ya. Nah ini bisa nih, kayak dia kan kayak label gitu. Nah kalau ini overrating ini dia real, cuman kayaknya bisa dijadiin integer. Oke, kalau udah kita klik finish. Oke, ini setelah itu sambungin ke split data. Kita bagi datanya, data training dan data testing. Oke, terus ini clustering ke sini, ini ke situ. Terus ini ke di sini kita atur k-nya ya, k-nya menjadi 3. Kalau udah kita run saja. Nah ini dia udah jadiin 3 ya, jadi dia hanya 3 ininya total dari klasternya. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.